Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, model manusia itu ada tiga. Yang pertama, manusia seperti ikan yang berenang di dalam air. Yang kedua, manusia seperti seekor kambing. Yang ketiga, manusia itu seperti seekor kerbau. Yang pertama, manusia seperti ikan yang berenang di dalam air. Lihatlah ikan itu ketika dia berada di dalam air, begitu segarnya dia, begitu nikmatnya dia rasa, begitu tenangnya dirinya. Tapi bayangkan ketika ikan itu keluar dari air, maka akan sulit baginya bernapas. Sejauh apapun ikan itu loncat ke atas, pasti dia akan kembali ke air. Sejauh apapun dia tercampak dari air, dia akan tetap berharap kembali ke dalam air itu. Itulah model manusia yang pertama. Ada orang yang di dalam hidupnya ada salah yang dilakukannya, tapi dia tidak betah-betah dengan kesalahan itu dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertanya apakah kita ini banyak salah, tentunya banyak salah. Tidak ada orang yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Tidak ada orang yang sempurna. Kalau ada orang yang mengatakan aku ini tak pernah melakukan dosa, ketika dia berkata seperti itu pun dia sedang melakukan dosa dalam hidupnya. Jadi kalau kita melihat orang karena kesempurnaan, karena kebaikan, janganlah kita pandang dirinya, tapi pandanglah ketika Allah saat ini sangat mencintainya. Karena kalau kau terlalu memandang dirinya, pribadinya, maka yakinlah salah pasti ada dia lakukan dalam hidupnya. Di dalam Islam, orang-orang yang melakukan kesalahan itu bisa diibaratkan seperti ikan yang keluar dari air. Tapi ikan itu akan berusaha agar kembali kepada air. Ini bagus. Orang-orang yang melakukan dosa akan berusaha kembali menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Adam alaihi salam. Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala yang saat itu mengeluarkan Adam dari surga, kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innahu huwat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Sahabatku, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan ini, marilah kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tapi Ramadan tidak mampu menghapuskan dosanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah meruginya dia. Hari ini Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Karena nanti kalau tiba masanya, ketika tiba waktunya, tidak ada lagi waktu untuk kita bertaubat. Wa amman khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang apabila pada saat itu dia dipanggil Allah, meninggal dia, tak ada lagi apa-apa kecuali akan ditimbang amal baik dan buruknya. Kalaulah seandainya lebih berat amal buruknya, maka tempatnya kembali adalah neraka yang sangat panas. Jadi marilah kita bertaubat kepada Allah. Taubat itu ada dua. Pertama, taubat atas kesalahan kita kepada Allah. Yang kedua, bertaubat atas kesalahan kita kepada sesama manusia. Bertaubat kepada Allah atas kesalahan kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Anak cucu Adam itu semuanya punya salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang mampu bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua, dosa kita kepada manusia. Tak cukup hanya minta ampun kepada Allah, minta maaflah kepadanya. Karena kalau tidak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah atas dosa-dosa kita. Mulut ini, lisan ini kadang berkata menyakiti hati. Tingkah
tingkah ini kadang membuat orang tidak suka. Ketika kita bersikap banyak orang yang rugi, saat itu minta maaflah kepadanya, maka lengkaplah taubat itu luar biasa. Taubat nasuha itu bertaubat dengan menyesali apa yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Ya Allah, dulu aku pernah punya banyak dosa ya Allah, tapi aku tahu Engkau mampu memaafkan kesalahanku. Mungkin kalau diingat-ingat dosaku, semua orang akan jijik kepada aku, tapi kalau ku ingat ampunanmu, aku pasti yakin Kau akan mengampuniku. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, sebelum pada saat itu ajal menjemputnya, maka Allah akan mengampuni dosanya manakala dia bertaubat kepada Allah atas apa yang pernah dilakukannya. Maka Allah tak pernah melihat masa lalumu, tapi Allah melihat apa yang kau lakukan saat ini dan masa depanmu. Maka banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Yang pertama, sesali apa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan melakukannya lagi. Yang ketiga, tambahlah dengan amalan-amalan sunnah. Biasanya tidak bangun di malam hari, banyak-banyak sholat tahajud. Supaya apa? Istighfar kita itu mampu menghapuskan semua dosa-dosa kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Yang kedua, model manusia seperti seekor kambing. Lihatlah kambing itu ketika dilepaskan di padang rumput, dia akan makan rumput itu tiada hentinya. Tapi lihatlah ketika air hujan turun, itu kambing akan langsung lari meninggalkan rumput tempat ia memakannya. Banyak orang yang hidup di dunia ini, kalau tidak ada manfaat dan keuntungan untuknya, dia tidak mau menolong. Tapi kalau seandainya ada keuntungan, dia tampil di depan. Makanya sedekah itu pun ada sedekah musiman. Kalau dulu ada orang yang waktu kampanye rajin kali dia bersedekah, kemudian di waktu nggak kampanye ini, rakyat sedang menderita, rakyat sedang susah, hidup rakyat sedang menderita karena COVID-19 ini, dia nggak mau berbagi, dia simpan uangnya. Maka ada tanda tanya, jangan-jangan sedekahnya adalah sedekah musiman. Jangan-jangan cuman karena ada keuntungan. Orang yang ikhlas, mau untung tidak untung, untungnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabatku, janganlah kalian seperti seekor kambing yang kalau ada di depan mata kalian manfaatnya, baru kalian mampu menolong. Tapi kalau tidak, kalian tidak mau berbuat untuk kebaikan. Yang ketiga, model manusia seperti seekor kerbau. Lihatlah kerbau itu, sesudah kita mandikan dia, kita bersihkan dia, kita sabuni badannya, sudah wangi dia, pada saat itu kerbau tetap mencari lumpur yang pada saat itu menjijikkan. Dia sudah bersih, dia sudah disiram, dia sudah disabuni, tapi dia cari kubangan air yang berlumpur. Itulah sifat manusia yang ketiga. Kadang kita sudah didik dia agama, kita masukkan dia ke pesantren, kita kuliahkan dia agama, tapi hatinya tetap berpenyakit, dan yang dia cari adalah tempat kemaksiatan. Ada yang halal, tetap dia cari yang haram. Istrinya halal, tapi pada saat itu dia lebih suka yang haram. Pada saat itu makanan ada yang halal, tapi tetap dia makan yang haram. Ada memang model manusia seperti ini. Ketika model manusia seperti ini, dia dekat kepada melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas, musibah Allah akan datang. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Allah akan peringatkan dia dengan azab yang ketika itu masih kecil di dunia, tapi ada azab yang sangat besar di akhirat sedang menantikannya. Janganlah kita menjadi orang seperti seekor kerbau yang sudah banyak datang dakwah kepada kita, banyak datang nasihat kepada kita, tapi kita pada saat ini nggak bisa membaca nasihat, tapi kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertaubatlah. Jangan sampai Allah tutup hati kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun azim. Orang yang ditutup hatinya, ditutup telinganya, ditutup penglihatannya, yang dia lakukan yang buruk-buruk, ada azab yang menantinya di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.